masih umur 3 bulan ya, kita tidak menggunakan pupuk kandang, kita hanya menggunakan pupuk NPK sekitar 1 sendok makan yang kita tabur di area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta durian. Selamat datang di channel Java Duren. Hari ini saya berada di kebun kedua kami, di kebun Java Duren dengan penanaman sistem busur. Di sini usia tanamnya sekitar 3 bulan dengan jenis Musangking, Bawor, Oci, dan Super Tembaga yang dari Bangka. Di sini ditanam dengan sistem busut dengan ketinggian sekitar 70 sampai 80 cm. Ayo kita review kondisi daunnya saat ini. Oke, ini tanaman Musangking dengan penanaman sistem busut di kebun ini. Dan hari ini kita lihat daunnya hijau ya, hijau pekat. Ini menandakan bahwa tanaman ini tuh sehat. Di samping itu tanaman ini udah mulai terubus ya, udah terlihat seperti ini. Ini terubus kecil, nanti lama-lama dia mekar dan menjadi daun tua. Kalau kita lihat batang utamanya, ini mungkin sekitar 2-3 cm ya diameternya, dan batang sekundernya sudah mulai sekitar 1 cm dengan beberapa percabangan. Di sini khususnya untuk Musangking, percabangannya itu memang tidak beraturan ya, beda dengan durian Bawor yang menuju ke 4 penjuru mata angin ya. Di sini tanahnya gembur ya, karena kita menggunakan sistem busuk. Jadi waktu penanaman memang kita buat pagar tinggi supaya tanah ini gembur dan terhindar dari air ya, supaya tidak mengenang. Ini sekitar 70 cm ya. Dan kita juga tanamin rumput Aracis pinto ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, cuman masih kecil-kecil ya. Nanti mungkin sekitar 6 bulanan mereka udah mulai panjang ya. Kita juga tumpang sari dengan tanaman ubi ya, dan juga tanaman kacang untuk memaksimalkan lahan yang ada ya, supaya lebih bernilai ekonomi. Karena sambil kita menunggu duriannya besar, kita manfaatkan, terus kita menuju ke pohon yang kedua. Jenisnya Musangking ya, kita bersihkan. Kalau ini kita bersihkan supaya pertumbuhan durian lebih maksimal. Nah, ini taruh sini aja biar nanti jadi pupuk kompos. Kita harus sering bersihkan supaya perkembangan pohon durian itu lebih cepat. Nah, ini kita habis melakukan penyiraman pupuk ya, penyemprotan pupuk. Nih kelihatan putih, ini dari pupuk ganda silde atau antrakol ya. Dan terpenting adalah pembuatan irigasi ya. Ini kita kebetulan lahan kita bekas lahan sawah, jadi airnya itu mengendap di sini.
Nah, kalau kita tidak buat sistem busut, maka air ini itu akan menggenang di area pohon. Berapa menit? 5. Ya, ini tanaman durian dengan jenis oci ya. Udah mulai segar. Pokoknya memang kalau oci itu dia itu sedikit apa ya? Letoy. Lemes dia itu nggak beda sama musangking yang keker dan power. Dia memang sedikit ada ini. Tapi buah ini tuh oci itu sangat mahal ternyata. Mengalahkan harga musangking. Jadi jangan dianggap remeh tanaman durian oci ini. Ternyata dia itu secara ekonominya itu lebih besar dari musangking. Jadi teman-teman lebih banyak menanam pohon oci ya untuk menambah nilai ekonominya. Di sini untuk menjawab kemarin kebetulan ada yang bertanya di YouTube kita. Jadi pola penanamannya sudah, tapi untuk pola pemeliharaannya dan pemupukannya bagaimana? Jadi untuk pola pemupukannya, karena ini tanaman masih umur 3 bulan ya, kita tidak menggunakan pupuk kandang. Kita hanya menggunakan pupuk NPK sekitar 1 sendok makan yang kita tabur di area kurang lebih sekitar 2 jengkal ya. 2 jengkal di sekitar sini kita gali, kemudian ditaruh sekitar 1 sampai 2 sendok supaya mempercepat perkembangannya. Dan kita belum menggunakan pupuk kandang. Mungkin nanti setelah 1 tahun baru kita lakukan pupuk kandang, karena kalau pemberian pupuk kandang yang tidak benar, bahkan tidak difermentasi, nanti bisa berakibat buruk terhadap tanaman. Nah, ini kebetulan pohon ocinya ini sudah mulai terubus. Kita tidak menggunakan pupuk kandang. Pada saat awal pun kita tidak pernah menggunakan pupuk kandang ya, cuman menggunakan NPK, Puradan, sama sekam bakar aja, nggak ada tambahannya. Sama itu di tanah. Memang pola penanamannya tuh alangkah lebih baiknya jangan menggunakan pupuk kandang dulu terlebih dahulu, karena khawatir kalau pupuk kandang itu bersifat panas ya, kalau tidak difermentasi terlebih dahulu maka akan bisa berakibat kematian untuk tanaman. Pembuatan jalur irigasi itu sangat penting sehingga air itu tidak mengenang di area perakaran durian. Kita lihat dari sebelah sana, kemudian dialirkan ke area bawah sehingga melewati dari samping busut sehingga airnya terbuang ke arah sana dan pohon pun tidak tergenang ya. Ini kalau tidak dibuatkan irigasi maka bisa besar kemungkinan air akan mengenang di sini dan mengganggu perkembangan pohon durian dan bahkan bisa mengakibatkan busuk akar. Oke, itu adalah review dari tanaman kami di kebun Java Duren, di kebun yang kedua dengan sistem busut. Kita lihat perkembangannya bulan depan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Salam lestari, salam Java Duren.